Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, oke, udah ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini siapa temennya yang tidak hadir? Boleh disebutkan siapa? Elsa dengan Pino. Oh ya, Elsa dengan Pino. Kenapa nggak hadir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Temennya ada? Oke, kalau gitu sekarang kalian siapkan alat tulis dan bukunya ya. Ya. Ya, boleh buku, dikeluarkan bukunya ya. Sama alat tulisnya. Sudah? Oke, kalau sudah bisa lihat ke Bapak ke depan sebentar. Ya. Kita sedikit games dulu ya, supaya kalian kan tadi habis olahraga, ya pasti capek kan? Udah jajan? Nah, oke. Sekarang Bapak akan mengajak kalian bermain games konsentrasi. Boleh semuanya berdiri? Ya? Semua siap? Peraturannya dua. Ada dua peraturan. Yang pertama, kalian harus melihat ke Bapak. Paham? Yang kedua, kalian dengarkan dan ikuti apa yang Bapak katakan. Contoh, misalkan Bapak bilang, ya, kata kuncinya Bapak bilang ya. Bapak bilang pegang kuping, maka kalian pegang kuping. Ya. Bapak bilang angkat tangan, nah, berarti angkat tangan. Paham ya? Kalau misalkan angkat tangan, nah itu diikuti jangan kan kata kuncinya Bapak bilang. Paham? Syaratnya tadi dua ya. Pertama kalian lihat Bapak, yang kedua ikuti instruksi Bapak. Paham? Yang salah boleh duduk duluan, yang benar tetap berdiri. Paham ya? Nanti lihat temennya, oh kamu salah, duduk. Paham? Oke, siap? Konsentrasi, lihat Bapak. Bapak bilang pegang kepala. Ada yang salah? Oke, lihat temennya. Oke, kalau ada yang salah kita lanjut. Selanjutnya, Bapak bilang pegang kuping. Ayo yang pegang mulut siapa tadi? Ada yang salah? Oke, gak apa-apa. Kalau misalkan itu kita lihat lagi, kita lanjut lagi ya. Pegang perut. Siapa yang salah?
siku. Bapak bilang pegang mata. Siapa yang salah? Hah? Ada yang salah? Siapa? Ya, lanjut. Siap? Oke. Bapak bilang pegang hidung. Bapak bilang pegang perut. Pegang mulut. Nah, salah kan? Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan. Ya, tadi tujuannya untuk kalian bisa konsentrasi. Sudah konsentrasi sekarang? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, ya. Tujuan pembelajarannya kalian diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi mengenai zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Apa tadi? Memahami dan mengidentifikasi mengenai zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, paham ya? Nanti kita akan belajar apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, baik. Karena tadi kita sudah mengetahui tujuan pembelajarannya, ya. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang tahu tentang zakat? Ada yang pernah tahu tentang zakat? Zakat, pernah? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kemudian, kenapa umat Islam diwajibkan zakat? Kalian tahu zakat? Zakat salah satu rukun Islam. Pernah melakukannya? Zakat apa yang kalian lakukan? Biasanya di bulan Ramadan ngapain? Puasa. Bukan, itu puasa. Ini zakatnya. Sholat. Apa? Kalian tahu? Zakat. Kalian kalau bulan puasa pasti suka zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Pernah kan? Atau ada yang belum pernah sama sekali zakat fitrah? Oke, kalau kalian masih bingung, kita simak pembelajaran dari video yang sudah Bapak siapkan. Ini adalah salah satu video tentang materi ajar zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nanti kalian simak videonya dan kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Paham ya? Kalaupun kalian nanti pada saat mencatat tidak cukup, tidak selesai, kalian bisa buka YouTube, ya. Di situ ada akun Bapak, kalian bisa cari, ya, materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ini salah satu contoh videonya mengenai materi kita kali ini. Oke, siap? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Danang Siswa Guntoro SPB. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep, hukum, dan tujuan dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dicatat ya yang penting-pentingnya. Zakat kan artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sifat zakat dapat mensucikan harta dan jiwa serta mengandung
nilai positif berupa kebaikan bagi si muzaki atau pembayar zakat dan kemaslahatan ekonomi bagi para mustahik atau penerima zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kata zakat dan sholat di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 82 ayat. Zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah perkara ibadah sholat. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, infak pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai, dan semacamnya masuk dalam kategori infak. Infak ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia menjadi sedekah. Namun, bila infaknya dilakukan bukan dalam rangka mencari pahala, maka tidak disebut sebagai sedekah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan kebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya, hadiah. Menurut istilahnya, hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi saja. Bila selain motif di atas, juga ada motif mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hibah atau hadiah dari satu sisi saja juga bisa disebut sebagai sedekah. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Tentang infak dan sedekah, hukumnya adalah sunnah, dan hukum dari hadiah itu mubah atau boleh. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Syarat wajib zakat. Berikut adalah beberapa syarat wajib zakat. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa, berakal sehat, merdeka.
memiliki harta penuh, berarti hartanya harus kepemilikan atas si laki mencapai nisab, dan yang terakhir adalah berlalu 1 tahun. Jenis-jenis zakat. Zakat terdapat jenis, yaitu 1 zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Sedangkan untuk zakat mal dikeluarkan di harta benda seperti harta kepemilikan emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Tentang sedekah. Sedekah mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya bisa apa saja, waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah kepada si pemberinya. Sedekah mencakup zakat sebagai sedekah yang wajib dan mencakup seluruh pemberian yang hukumnya tidak wajib. Bahkan istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi berkata, segala kebaikan adalah sedekah. Senyuman yang tulus memutarkan batu yang menghalangi dari jalan, membaca tasbih, tauhid, dan segala bentuk kebaikan lain secara agama bisa disebut sebagai sedekah. Tidak ada sedekah yang dianggap tidak sah atau wajib diulang, sebab memang tidak ada aturan khusus. Hanya saja sedekah mempunyai kode etik agar pahalanya terjaga. Di antaranya yaitu harus ikhlas dan tidak diikuti dengan mengungkit-ungkit. Kemudian akan dibagikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir atau orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Kedua, miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketiga, amil zakat, yaitu orang yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat. Ini ada mu'alaf dan yang baru masuk Islam, tarikoh atau budak yang ingin memerdekakan diri. Ya, ada gharim atau orang yang terlilit hutang. Lalu ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Tiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Apa contoh nisab zakat? Untuk kepemilikan emas minimal adalah 85 gram. Jika kurang dari itu maka tidak wajib dizakati. Dan perak adalah 595 gram. Adapun perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Ada hasil pertanian sebesar 527 kg untuk pertanian beras. Ya, jika kurang dari nisabnya maka tidak wajib untuk dizakati. Kemudian kita akan mempelajari mengenai bagaimana perhitungan zakat. Jumlah zakat dapat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki dari setiap muzaki. Berikut contoh penghitungan zakat. Zakat fitrah itu hitungannya adalah 1 shor.
atau 3,5 liter beras ataupun makanan pokok lainnya yang disesuaikan pada makanan pokok dari setiap daerahnya masing-masing. Dan ada zakat mal. Besaran dari zakat mal atau zakat harta ini adalah 2,5% dari nilai harta yang telah mencapai nisabnya dan telah melewati 1 tahun. Jika tidak mencapai nisab dan melewati 1 tahun, maka tidak diwajibkan untuk zakat. Zakat memiliki beberapa manfaat sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Zakat memiliki manfaat diantaranya yaitu membersihkan harta dan mensucikan diri untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, dan memperkuat rasa solidaritas serta kepedulian sosial. Yang penjelasan dalam pembelajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Baik, tadi kalian sudah menyimak materi tentang apa? Zakat, infak, sedekah. Sudah sedikit paham? Sudah mulai paham? Atau sudah sangat paham? Nah, untuk mengetahui hal itu, Bapak di sini memiliki suatu gambaran akan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini Bapak sudah menyiapkan gambar yang berisi tentang suatu kegiatan. Nanti yang kalian lakukan adalah kalian berkelompok, ya. Nanti bersama kelompoknya kalian menguraikan, kalian menceritakan apa yang ada di dalam gambar. Nanti di sini ada gambar apa, diceritakan di sini di kolom uraian, ya. Kemudian setelah kalian uraikan gambarnya, setelah kalian ceritakan gambarnya, kalian tuliskan apa pesan pokoknya, apa maknanya, apa manfaatnya yang kalian bisa ambil dari gambar yang kalian telah uraikan. Paham? Oke, sekarang kalian buat kelompok. Setiap kelompok berisi, di sini berapa jumlahnya? Baik, untuk mempersingkat, kita buat kelompok berdasarkan barisan kelompoknya. Oke? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Tapi masing-masing dari kalian harus menulis, ya. Paham? Sekarang Bapak akan bagikan. Silakan ambil dan bagikan ke belakang. Ya. Bagikan masing-masing satu. Ini, ya. Ini karena boleh ya nih, karena Bapak kurang ya. Nanti ke kelompoknya bisa dibagikan ke yang lain ya. Oleh yang perempuan satu meja satu ya, satu meja satu meja satu aja. Baik. Oke, dan nggak apa-apa itu. Satu meja satu ya, sudah ada. Satu meja. Baik semuanya, sudah. Tugas kalian adalah menceritakan gambar-gambar yang kalian lihat di situ, ya.
sebagai stimulasi dari materi pembelajaran kali ini. Bisa dipahami? Baik, Bapak beri waktu 15 menit ya, nanti kalian isi, kemudian nanti kita akan berdiskusi. Paham? Baik, silakan dimulai. Baik, sekarang teman-teman dengarkan presentasi penjelasan dari Tian dan Arif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Arif. Saya akan menjelaskan satu memberi dapat saling memberi jaminan. Dua, memberi hadiah kepada yang tidak mampu. Saling membantu. Tiga, memberi hadiah kepada orang. Memberi sesama. Nah, sudah tepuk tangan buat Tian dan Arif. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang dua anak kecil yang sedang membayar zakat dan ada dua seorang anak yang sedang memberi infak atau bersedekah. Dua ada seorang keluarga yang sedang memberi hadiah atau bantuan. Tiga, adalah seorang anak yang sedang bersedekah kepada seorang kakek yang tidak mempunyai rumah. Pesan pokok menjalankan tugas sebagai kaum muslim. Dua, menjalankan infak atau bersedekah kepada seorang pengemis. Tiga, memberi bantuan kepada seorang laki-laki. Tiga, bersedekah adalah suatu kewajiban dan apalagi ketika seorang anak itu mempunyai uang yang menentukan dia akan memberi sedekah. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, ayo mulai. Waalaikumsalam. Dan tepuk tangan. Nah, setelah pembelajaran tadi kita sudah mempelajari tentang apa aja. Yang pertama apa? Ya, terus sedekah. Terus tadi kalian mengamati apa? Gambar apa? Gambar orang sedang apa?
dipelajari ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan melakukan pendalaman tentang materi tadi ya, zakat, infak, sedekah dan hadiah. Oke, Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, untuk itu karena waktunya kita sudah habis ya, sudah jam terakhir, kita beres-beres, kita baca doa bersama-sama untuk pulang.